Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang kami hormati Dewan Juri Lagi Arif dan Bijaksana, kami tim Faneki dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo dengan bangga berdiri pada posisi pro dalam mosi kebebasan berekspresi di media sosial harus tunduk pada etika dan hukum yang berlaku. Perkenalkan, saya Nesya Oktarina Cahyani selaku pembicara pertama bersama rekan saya Luki Ahmad Rifai sebagai pembicara kedua serta Fadila Maulida sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan argumentasi, izinkan saya menegaskan batasan istilah terlebih dahulu. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun gagasan. Media sosial adalah ruang digital untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Sementara itu, etika dan hukum adalah norma kesopanan dan peraturan perundang-undangan yang menjaga perilaku masyarakat. Dengan batasan tersebut, kami menegaskan kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas, namun harus tetap tunduk pada etika dan hukum demi menciptakan ketertiban dan melindungi hak seluruh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara pertama, saya akan memaparkan dua argumentasi utama tim kami. Pertama, kebebasan berekspresi memang bagian dari hak asasi manusia, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Ketika kebebasan tanpa batas diberikan, ia justru bisa melukai hak orang lain. Bayangkan jika setiap orang bisa mengatakan apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Ruang digital akan dipenuhi dengan kebencian dan perpecahan. Disinilah etika hadir sebagai pagar moral yang menjaga agar kebebasan kita tetap bertanggung jawab sehingga ekspresi yang kita sampaikan membawa manfaat bukan kerugian. Kedua, realitas di lapangan menunjukkan bahwa media sosial seringkali disalahgunakan. Berita palsu, fitnah, dan perundungan daring adalah fenomena yang marak. Hal ini menimbulkan keresahan, memicu perpecahan, dan merusak keharmonisan masyarakat. Jelas bahwa kebebasan yang liar tanpa etika dan hukum berpotensi besar menimbulkan dampak negatif seperti instabilitas sosial dan rusaknya tatanan sosial. Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memang harus tunduk pada etika dan hukum yang berlaku. Tujuannya agar tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian pemaparan saya sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua, izinkan saya menegaskan kembali bahwa kebebasan berekspresi tanpa etika dan hukum dapat memicu instabilitas sosial. Media sosial memang memberi ruang luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, ruang itu bukanlah ruang kosong, melainkan ruang publik yang tampaknya nyata terhadap masyarakat. Sejarah telah mencatat banyak kasus hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi di media sosial yang berujung pada kerusuhan, bahkan perpecahan antar warga. Misalnya, laporan Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2024 menyebutkan lebih dari 1.900 konten hoaks berhasil diidentifikasi hanya dalam setahun. Angka ini bukan sekedar statistik. Kita sudah menyaksikan bagaimana hoaks politik pada tahun 2019 memperkeruh suasana hingga memicu kerusuhan di Jakarta yang menelan korban jiwa, serta bagaimana isu hoaks terkait kesehatan saat pandemi membuat masyarakat salah langkah hingga merenggut nyawa. Bahkan di era terbaru, teknologi kecerdasan buatan memungkinkan orang meniru suara tokoh publik untuk iklan palsu dan penipuan. Fenomena deepfake ini jelas menegaskan bahwa tanpa adanya etika dan hukum, kebebasan berekspresi bisa dimanfaatkan untuk menipu, merugikan, bahkan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, konstitusi kita sudah tegas mengatur. UUD 1945 pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa kebebasan seseorang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum serta penghormatan atas hak orang lain. Artinya sejak awal negara kita mengakui adanya kebebasan, tetapi bukan kebebasan absolut yang merugikan pihak lain. Lebih jauh, jejak digital bersifat permanen. Sekali kita menyebarkan ujaran kebencian, dampaknya tidak hanya sesaat, melainkan bisa menempel seumur hidup.
Karena itu, hadirnya hukum seperti UU ITE sangat penting. Pasal 27 ayat 3 melarang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran kebencian berbasis sara. Hukum ini bukan untuk membungkam kebebasan, melainkan untuk memastikan setiap kebebasan dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak boleh lepas dari etika dan hukum. Tanpa batasan, kebebasan itu bisa berbalik menjadi ancaman bagi persatuan bangsa, bahkan menghancurkan nilai luhur yang kita junjung bersama, yakni Pancasila, toleransi, dan gotong royong. Demikian sebagai pembicara kedua, terima kasih. Sebagai pembicara ketiga, izinkan saya menegaskan kembali satu hal penting. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan berekspresi harus disertai rasa tanggung jawab yang pastinya dilindungi oleh etika dan hukum. Mohon izinkan saya mengingatkan kembali poin-poin krusial yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Diawali dari pembicara pertama yang telah menyatakan bahwa kebebasan tanpa aturan adalah hal yang dapat memicu terjadinya suatu kekacauan. Tanpa pagar pembatas, media sosial akan berubah menjadi sarana penyebaran hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian. Alih-alih menjadi ruang yang bermanfaat, platform tersebut justru menghadirkan ancaman bagi masyarakat. Hukum dan etika hadir bukan untuk membungkam suara, melainkan untuk memastikan tidak ada suara lain yang dirugikan atau disakiti. Selanjutnya, pembicara kedua menekankan bahwa kebebasan yang tidak dibatasi akan merusak tatanan sosial. Kita telah melihat bagaimana penyebaran informasi palsu yang dapat memicu perpecahan bahkan konflik. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU ITE hadir untuk menjamin bahwa di tengah kebebasan berpendapat, kita semua terikat pada tanggung jawab. Aturan ini adalah jaringan pengaman sosial kita dan menjaga masyarakat tetap aman dan harmonis. Jelas sekali bahwa aturan hukum tidak pernah dibuat untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. UU ITE menjadi bukti berperan sebagai perisai masyarakat dari bahaya nyata seperti pencemaran nama baik atau hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan massal dan kerusuhan. Kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap individu, namun kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas. Jika berekspresi dilakukan secara berlebihan dan tanpa mempertimbangkan norma sosial maupun hukum, maka hal itu justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Misalnya, ujaran kebencian, provokasi, atau penyebaran informasi yang menyesatkan atas nama kebebasan berekspresi yang dapat memicu konflik sosial yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatasan dilakukan agar kebebasan berekspresi tetap berjalan sejalan dengan rasa tanggung jawab dan menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga kebebasan berekspresi yang tidak dikendalikan dapat melukai nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok tertentu. Dengan adanya kebebasan yang jelas, kebebasan berekspresi dapat menjadi sarana positif untuk menyampaikan ide dan kritik maupun tetap berada dalam koridor yang sehat dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, setelah berbagai argumentasi, kami tetap teguh pada pendirian bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus tunduk pada etika dan hukum. Sekali lagi saya tegaskan kembali, Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, serta UU ITE Pasal 27 ayat 3 yang melarang pencemaran nama baik dengan etika sebagai kompas normal dan hukum sebagai payung keadilan. Kebebasan berekspresi akan membawa manfaat, bukan ancaman. Demikian argumentasi kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.